Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia Nuriyahya. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Asunia Kencon Jember. Di sini saya akan mempresentasikan tentang psikologi umum dengan tema kepribadian yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, definisi kepribadian, yang kedua, unsur-unsur kepribadian, dan yang ketiga, aneka warna kepribadian. Adapun definisi kepribadian menurut Kocaraningrat adalah ciri-ciri watak seorang individu yang konsisten, yang memberikan kepadanya suatu identitas sebagai individu yang khusus. Yang dimaksud adalah bahwa seseorang tersebut mempunyai beberapa ciri watak yang diperlihatkan secara lahir, konsisten dan konsekuen dalam tingkah lakunya, sehingga tampak bahwa individu tersebut memiliki identitas khusus yang berbeda dari individu-individu lain. Adapun pengertian kepribadian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Engel, kepribadian adalah keseluruhan perilaku dari seseorang individu yang dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian instruksi. Yang kedua, menurut Kober, kepribadian adalah gabungan keseluruhan dari sifat-sifat yang tampak dan dapat dilihat oleh seseorang. Dan yang ketiga, menurut Horton, kepribadian adalah keseluruhan sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen seseorang. Itu akan terwujud dalam tindakan seseorang jika dihadapkan pada situasi tertentu. Sikap orang mempunyai kecenderungan perilaku baku atau pola dan konsisten, sehingga menjadi ciri khas kepribadiannya. Dari pengertian yang diungkapkan oleh para ahli di atas, dapat kita simpulkan secara sederhana bahwa yang dimaksud kepribadian merupakan ciri-ciri dan pola-pola pemikiran dan perasaan, konsep diri, dan mentalitas yang umumnya sejalan dengan kebiasaan umum. Kedua, unsur-unsur kepribadian meliputi pengetahuan dan perasaan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui secara logis dan sistematis dengan memperhitungkan sebab akibat dan dapat untuk menerangkan gejala-gejala tertentu. Unsur-unsur yang mengisi akal dan alam jiwa seorang manusia yang sadar secara nyata terkandung dalam otaknya. Selain pengetahuan, alam sadar manusia juga mengandung berbagai macam perasaan. Dan perasaan itu adalah rasa, kesadaran batin sewaktu menghadapi pertimbangan tentang suatu hal atau pendapat. Dan yang ketiga, aneka warna kepribadian. Itu dibagi menjadi 3. 1. Aneka ragam kepribadian individu. Berbagai isi dan sasaran dari pengetahuan, perasaan, hubungan antara berbagai unsur kepribadian dalam kesadaran individu menyebabkan adanya beragam struktur kepribadian pada setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, sehingga setiap individu memiliki kepribadian yang unik sebab dari tingkah laku pola, yakni habit yang menyebabkan timbulnya kepribadian, serta segala tingkah laku berpola dari individu yang bersangkutan. Yang kedua, berkepribadian umum. Pengarang etnografis seringkali mencantumkan suatu pelukisan tentang watak atau kepribadian umum dari para warga suatu kebudayaan di dalam karangan etnografi mereka. Sebaliknya, apabila mereka mempunyai pengalaman yang tidak menyenangkan, maka hal itu seringkali tercermin pula dalam buku etnografi. Yang ketiga, kepribadian barat dan kepribadian timur. Ilmu pengetahuan berkembang terutama dalam kebudayaan Eropa. Tokoh-tokoh filsafat ternama, bahkan ahli-ahli mistik terkenal, tidak kurang jumlahnya dalam kebudayaan Eropa. Bila dibandingkan dengan tokoh-tokoh filsafat yang timbul di kebudayaan Asia, adat sopan santun dalam kebudayaan Indonesia pada umumnya memang menyaratkan sikap ramah,
tapi hanya keramahan lahiriah itu saja. Dari pengetahuan para ahli bisa diambil kesimpulan bahwa kepribadian manusia itu terbentuk dari proses pembelajaran ataupun yang memang ada sejak lahir, atau berupa naluri dan dorongan yang bersifat alami. Dan kadang-kadang pembentukan pribadi seorang ada juga yang bersamaan dengan pengalaman di masa kanak-kanak, yang mana adanya pola pengasuhan oleh orang tua serta naluri alam yang memang memberikan respon ketika mengalami dan membelajar sesuatu dalam pembentukan kepribadian manusia yang dihimpun menjadi satu. Juga tidak berasal dari naluri saja, tetapi juga pembelajaran, karena dalam alam bawah sadar manusia berbagai pengetahuan larut dan terpecah-pecah menjadi bagian-bagian, seringkali tercampur aduk dengan tidak teratur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.